Bayangkan jika asteroid yang menghantam bumi 66 juta tahun lalu tidak pernah datang. Tidak ada ledakan dahsyat, tidak ada musim dingin global, dan tidak ada kepunahan massal yang mengakhiri era dinosaurus. Jika itu terjadi, seperti apa dunia saat ini? Mungkin saat ini kita tidak akan melihat kota-kota besar, gedung pencakar langit, atau bahkan manusia sama sekali. Sebaliknya, bumi bisa jadi masih dikuasai oleh makhluk-makhluk raksasa yang pernah menguasai planet ini selama lebih dari 160 juta tahun, dinosaurus. Untuk memahami apa yang mungkin terjadi, kita harus kembali ke masa lalu. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, dinosaurus adalah penguasa mutlak bumi. Mereka hidup di hampir semua habitat, mulai dari hutan, padang rumput, gurun, hingga wilayah pesisir. Ada predator raksasa seperti Tyrannosaurus Rex, herbivora besar seperti Triceratops, dan berbagai jenis dinosaurus lain yang telah beradaptasi dengan lingkungan mereka. Namun semuanya berubah ketika sebuah asteroid raksasa menghantam wilayah yang sekarang menjadi Meksiko. Tabrakan itu melepaskan energi yang luar biasa besar, memicu kebakaran global, tsunami raksasa, dan perubahan iklim yang ekstrim. Akibatnya, sekitar 75% spesies di bumi punah, termasuk sebagian besar dinosaurus. Tapi bagaimana jika asteroid itu meleset? Jika tidak ada asteroid, dinosaurus kemungkinan besar akan tetap mendominasi bumi selama jutaan tahun berikutnya. Mereka sudah menjadi kelompok hewan yang sangat sukses. Selama lebih dari 160 juta tahun, dinosaurus terus berevolusi dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Tidak ada alasan kuat untuk menganggap mereka akan tiba-tiba menghilang tanpa peristiwa besar seperti tabrakan asteroid. Dalam dunia seperti itu, predator besar seperti T-Rex mungkin masih memiliki keturunan yang hidup hingga saat ini. Tentu mereka tidak akan terlihat persis sama karena evolusi terus berlangsung. Selama puluhan juta tahun, berbagai spesies baru akan muncul sementara yang lain punah. Namun secara umum, dinosaurus tetap akan menjadi hewan dominan di daratan. Lalu bagaimana dengan mamalia? Sebelum kepunahan dinosaurus, mamalia sebenarnya sudah ada. Namun kebanyakan ukurannya kecil, mirip tikus atau hewan pengerat. Mereka hidup di bawah bayang-bayang dinosaurus dan sering aktif pada malam hari untuk menghindari predator besar. Setelah dinosaurus punah, mamalia mendapatkan kesempatan besar untuk berkembang. Mereka mulai mengisi berbagai habitat yang kosong dan berevolusi menjadi beragam bentuk, mulai dari paus, gajah, hingga primata. Jika dinosaurus tidak pernah punah, peluang itu mungkin tidak pernah datang. Mamalia kemungkinan akan tetap menjadi hewan kecil yang sulit bersaing dengan reptil raksasa yang sudah menguasai hampir seluruh ekosistem. Artinya, nenek moyang manusia mungkin tidak akan pernah berkembang. Tanpa perkembangan mamalia yang pesat, tidak akan ada primata modern. Dan tanpa primata, tidak akan ada manusia. Dengan kata lain, ada kemungkinan besar bahwa jika dinosaurus tidak pernah punah, kita tidak akan berada di sini untuk membicarakannya. Namun ada kemungkinan lain yang lebih menarik. Beberapa dinosaurus ternyata memiliki tingkat kecerdasan yang cukup tinggi. Salah satu contohnya adalah Troodon, dinosaurus kecil yang memiliki ukuran otak relatif besar dibandingkan tubuhnya. Beberapa ilmuwan pernah berspekulasi bahwa jika kelompok dinosaurus seperti ini terus berevolusi selama jutaan tahun, mereka mungkin akan menjadi jauh lebih cerdas. Tentu bukan berarti mereka akan membangun kota atau menggunakan internet seperti manusia. Namun mereka mungkin bisa mengembangkan perilaku sosial yang kompleks, kemampuan berburu yang lebih canggih, atau bahkan bentuk komunikasi yang lebih maju. Meskipun ini hanya spekulasi, ide tersebut menunjukkan bahwa evolusi bisa menghasilkan kejutan yang sulit diprediksi. Selain di daratan, dunia tanpa kepunahan dinosaurus juga akan sangat berbeda di langit. Burung modern sebenarnya adalah keturunan langsung dinosaurus. Mereka adalah satu-satunya kelompok dinosaurus yang berhasil bertahan hingga saat ini. Jika kepunahan massal tidak terjadi, evolusi burung mungkin akan mengambil jalur yang berbeda. Kita mungkin akan melihat makhluk terbang yang jauh lebih besar dan lebih beragam daripada yang ada sekarang. Langit bisa dipenuhi predator bersayap raksasa yang mendominasi udara seperti dinosaurus mendominasi daratan. Lautan juga akan berubah drastis. Pada zaman dinosaurus, samudra dipenuhi berbagai predator besar seperti Mosasaurus dan Plesiosaurus. Banyak dari mereka punah akibat peristiwa yang sama yang memusnahkan dinosaurus darat.
Jika kepunahan itu tidak terjadi, lautan modern mungkin masih menjadi rumah bagi monster-monster laut raksasa. Berenang di laut bisa menjadi jauh lebih berbahaya dibandingkan sekarang. Lalu seperti apa bumi modern dalam skenario ini? Kemungkinan besar planet ini akan terlihat jauh lebih liar. Hutan lebat mungkin masih menutupi sebagian besar daratan. Tidak ada jalan raya, gedung pencakar langit, pesawat terbang, atau satelit yang mengorbit bumi. Suara yang mendominasi mungkin bukan mesin kendaraan, melainkan raungan predator raksasa yang bergema di hutan. Dan jika manusia entah bagaimana tetap berhasil berevolusi, kehidupan kita akan sangat berbeda. Bayangkan harus membangun kota dengan ancaman dinosaurus predator di sekitar. Perjalanan sehari-hari mungkin jauh lebih berbahaya daripada sekadar menghadapi kemacetan lalu lintas. Pada akhirnya, satu tabrakan asteroid jutaan tahun lalu mungkin menjadi alasan mengapa manusia bisa ada saat ini. Tanpa peristiwa tersebut, dunia yang kita kenal mungkin tidak pernah terbentuk. Jadi, ketika kita melihat fosil dinosaurus di museum, kita sebenarnya sedang melihat sisa-sisa penguasa lama bumi yang pernah mendominasi planet ini selama jutaan tahun. Dan jika sejarah berjalan sedikit berbeda, mungkin merekalah yang masih berkuasa hingga sekarang.